Kita berada di zaman modern ini, buatlah sesuatu yang baru. Berkarya, terus berkarya, apapun itu karyanya, tapi dalam hal positif, konsisten. Berkarya. Untuk yang ada pesan terakhir. Nah, ngerasa nggak sih, maksudnya saat ini banyak nih ya konten-konten yang beredukasi, konten-konten yang berisi. Maaf, kalau secara hitung-hitungan masalah duit, kita nggak komen. Nah, nggak masalah. Oh iya. Konten-konten yang beredukasi yang penuh dengan ilmu, secara view dikit. View ya. Ya. Tapi sekarang kebanyakan kayak misal yang prank, ya, yang video-video nggak jelas lah. Terus kayak tadi yang 24 jam atau 1 jam nggak ngapa-ngapain. Tapi view-nya gila banget, sampai 7.000 sampai ya gitu. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa bisa gitu? Ya kenapa tuh? Sekarang tuh di zaman sekarang itu orang-orang itu banyak sekali yang inginnya itu buat hiburan sebenarnya. Buat hiburan. Kita buka YouTube nih. Otomatis kita buka YouTube, misalkan kita ada di beranda langsung, wah ada prank nih, pasti seru ya prank buat ngejailin orang, misalnya ngeprank orang gitu, terus contoh ngenyiksa atau apalah seperti itu yang lainnya yang tidak berfaedah. Sebenarnya mah berarti mereka penasarannya akan mindsetnya itu ke hiburan, Nah, terus edukasi sedikit. Nah, karena emang gimana ya orang-orang zaman sekarang mah emang sukanya seperti itu. Ya kalau bisa kita mau misalkan kita bikin konten positif ya, mau bikin konten positif tapi viewersnya dikit, Iya. Viewersnya dikit wahnya, padahal sebenarnya bikin orang penasaran, menarik. Tapi jadi bukan hanya menarik, misalkan contoh contoh tentang di thumbnailnya ya, di thumbnail. Nah, sebenarnya yang bikin orang penasaran teh thumbnail, judul. Jadi jangan terpaku, kalau kita bikin konten jangan terpaku terhadap si isinya mah pendidikan gitu. Tapi judulnya mah lagi ada agak-agak geser-geser dikit lah intinya. Yang penting, nah intinya mah menarik lah, intinya buat menarik penonton sebenarnya mah. Makanya zaman sekarang mah banyak teh yang ditonton teh ya itu teh gitu. Dah emang gimana ya orang zaman sekarang nih, seperti itu. Sebenarnya yang bahasa kasarnya yang bego atau belum itu siapa? Si pembuat video atau si penonton? Maaf, saya usulin lagi. Iya. Misalnya kayak 24 jam nggak ngapain. Misalnya oke, yang ngerekam dirinya sendiri selama 24 jam atau 2 jam ini sama yang bego, maaf ya, sama-sama bego, bego ya. Tapi kalau misalnya ngerekam WC selama 24 jam nggak ngapa-ngapain, otomatis yang direkam nggak WC kan, nggak tahu kan yang orang penasaran nah, gitu kan, jadi nonton. Orang yang ngerekamnya belum tahu dia lagi tidur atau ke pasar atau kemana, tapi yang nonton ngapain ngejedogin, tapi kenapa ramai? Kenapa tuh? Penasaran. Atau penasaran nggak kayak gitu-gitu juga kali? Ih, serius penasaran. Karena gimana ya? Zaman sekarang banyak gimana ya? Jadi ngebohongin netizen, ngebohongin yang ada di media sosial gitu. Sebenarnya sekarang mah misalkan kita upload bukan YouTube-nya, misalkan kita udah upload ke YouTube, terus kan ada salin link ya. Terus diupload ke Instagram ataupun itu ke Facebook. Coba dong lihat, misalnya di share ya, jadi ada kan kita orang-orang lainnya pasti lihat dulu thumbnailnya sama judulnya. Nah, pasti ini ngapain orang, misalkan contoh tadi di WC 3 jam nggak ngapa-ngapain misalkan, ini ngapain orang bikin konten kayak ginian misalkan, kan orang penasaran ya udah dibuka. Di komen ngapain sih, yang kebanyakan dislike kan ya, berarti dislike. Padahal itu teh beruntung gitu sama orang. Siapa yang bego? Iya. Tahu siapa yang bego? Dua-duanya. Nonton. Iya sih, dua yang. Saya kan itu ya apa? Ya kata saya tadi, kalau misalnya di dalam video ada orangnya, si pembuat videonya, dia bego dan penonton juga bego. Maaf. Iya. Maaf nih ya. Iya, paham. Nah, kalau misalnya nggak ada orangnya, kayak tadi dia 3 jam nggak ngapa-ngapain, tapi dia nyorotnya ke kamar atau ke satu benda. Orangnya nggak ada. Belum tahu kan yang ngevideoin lagi tidur, lagi ke pasar, lagi ngopi. Nah, yang nonton full
sampai kan kehitung view, ya kan? Terus ada yang dislike, ada yang like, dan ada juga yang komen. Berarti selama ini yang bego siapa? Yang bego siapa? Menurut saya ya ini mah, yang begonya siapa? Penonton. Berarti ya penonton. Kenapa? Yang saya tanyakan itu kenapa? Ketika channel edukasi nggak ada sedikit yang nonton ya, maksudnya ya sama kayak tadi, maksudnya oke, dari tadi kan dijawab sama-sama hadir atau lahir dari penasaran, ya 3 jam nggak ngapa-ngapain, pasti dia nonton sampai pasti. Saya juga ngerasa pasti dia mikirnya, oh pasti di tengah ada sesuatu, benar ya kan? Sampai juga edukasi atau apa. Oke, dari awal ininya cara pembahasan materinya kurang asik. Tapi entah di awal atau entah di tengah atau di akhir pasti ada yang menarik. Kalau orangnya benar-benar nonton, tapi kenapa mereka maaf tadi ketika channel-channel positif nggak ada yang mau nonton, maksudnya bukan nggak ada yang mau nonton, setengah udah malah, setengah udah atau nggak skip, ya bukan ini. Tambah kan, maaf channel negatif dia nonton sampai 10, aneh kan? Sebenarnya yang bego, iya orangnya yang bego, orangnya yang bego. Zaman sekarang tuh harus bener-bener di zaman sekarang tuh harus mengubah pemikiran mereka sih sebenarnya. Kita jangan sampai kita tergiur, tergiur, wah penasaran nih, ya udah lihat aja. Tapi di sisi lain juga sih, gimana ya, kita nonton seperti itu sebagai pengetahuan juga sih sebenarnya. Ya kalau misalkan tentang konten pendidikan, masukan dari saya misalkan, tapi nggak banyak yang nonton, ya udah seling-seling gitu, apa sih bikin kontennya seling-seling. Ini menarik aja gitu, menarik penonton, ngikuti zaman lah intinya ya, seperti itu. Oke, balik lagi Kak, ke tadi kan Kakak ngebahas prank juga kan. Prank. Menurut Kakak di mata anak seorang pramuka, prank itu gimana sih Kak? Nah, di mata seorang anak pramuka dengan adanya konten prank itu gimana gitu? Bego sebenarnya mah. Apakah ada prank yang positif atau yang negatif? Ada. Menurut Kakak? Ada. Tapi kebanyakan sekarang mah prank negatif ya. Kalau dilihat dari ya saya ya yang sebagai ini ya pasti tahu gitu ya, lihat gitu di YouTube. Banyak sekali prank-prank tentang misalkan contoh ngeprank misalkan di ojek online atau misalkan taksi online ya. Ngeprank penumpang yang cantik ya. Yang ganteng nggak ada sih, jarang. Kalau itu malah laki-laki jarang. Iya, perempuan terus ya. Iya. Jadi sasarannya itu. Kenapa? Gimana ya? Ini orang-orangnya. Bikin daya tarik gitu ya. Sebenarnya orang-orangnya nggak tahu kenapa ya, udah kecuci gitu otak-otaknya gitu. Udah kecuci. Jadi pengennya itu pengen nonton itu, pengen itu terus. Nah, tentang konten positifnya misalkan ada banyak tentang konten misalnya konten apa sih prank positifnya, berarti kita ngeprank sesuatu misalkan yang tidak diketahui, misalkan contoh ngeprank orang tua misalkan, tapi hal positif gitu kan, berarti maksudnya ngeprank itu kan tidak diketahui tapi direncanakan, tidak diketahui orang yang mau dituju di prank gitu, tapi itu tuh direncanakan gitu, ngeprank teh gitu. Yang intinya boleh-boleh aja sih menurut saya ngeprank, tapi asalkan positif. Kata saya mah enggak. Kata saya mah enggak. Enggak, kenapa? Ya coba. Contohnya gini. Nah, coba. Kayak misalnya, maaf ya, artis-artis sekarang banyak yang ngasih ojol dengan orderan fiktif. Iya. Kalau misalnya ini kan, kalau misalnya nasib dia nggak beruntung kan, pasti mikirnya ya misalnya kalau nasibnya beruntung, yang nggak beruntung misalnya yang nggak berpikir, oh ya gue di prank ini atau apa sama artis kan. Maaf, kalau misalnya istilahnya ya, kalau kita misalnya mau ngasih aja, nggak usah harus jangan cara di prank. Sama aja kita mau ngasih sesuatu, maaf kita mau ngasih makan, tapi kita siksa dulu, kita jahilin dulu. Oh ya, itu kan. Kata saya nggak, makanya kata saya prank itu nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif, semuanya negatif. Ya sih, benar itu sih, berarti saya belum tahu ya kalau itu. Alhamdulillah kan sharing ya. Sharing yang tadinya pemahaman saya, wah prank itu sebenarnya menurut saya nggak apa-apa sih, yang penting positif aja. Apalagi saya ngeprank orang tua, maaf kayak oh iya benar, salah ya. Enggak, bukan saya menyalahkan nih, kayak oh iya siap. Kayak ada yang ngeprank seorang anak tato. Oh iya benar, itu tahu itu apa sih tato anaknya Uya Iya, Uya ya, banyak orang tua. Banyak juga. Tato, banyak juga, bukan Uya aja. Ditambah
kan itu sama saja bikin ya istilahnya bikin orang tua emosi. Ya kan bukan maksudnya sama jadi durhaka dong. Iya benar, Ya, tidak walaupun menghormati. endingnya bercanda sama aja kan. Ya itu benar. istilahnya oke lah menurut saya tuh untuk prank itu menurut saya nih ya Iya. nggak ada yang positif nggak ada yang negatif, intinya sama semua yang negatif. Iya, iya. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Nah oke langsung lanjut aja nih. Iya lanjut. Di konten kreator tentang konten kreator di pramuka. Kakak punya saran nggak? Seorang anak pramuka itu dalam masa sama saat pandemi ini harus bikin konten kreator seperti apa Seorang anak pramuka di harus masa bikin pandemi? Kalau misal tadi kata kakak konten kreator itu wajib dari anak kecil atau dari bayi sampai nenek-nenek. kakek-kakek Iya, ya. makanya ada nenek-nenek juga yang telepon-teleponan tuh. Di video itu kan Ah. udah termasuk konten Konten kreator dimasukkan ke kreator, YouTube ke media iya. sosial. Nah. Nah, kalau misalkan sekarang anak-anak pramuka ya, Hmm? kan tahu ya dia itu seorang anak pramuka. Kita tuh bisa dia itu seorang anak pramuka. Kan di pramuka juga diajarkan ya Trisatya, Dasa Dharma kan harus diamalkan. Yang berarti otomatis kita seorang pramuka harus terpaku maksudnya ngambil dari itu yang udah diajarkan di pramuka. Nah, kita harus bikin konten positif. Itu bebas sih sebenarnya anak pramuka mau bikin konten yang tidak bersangkut paut. Misalkan contoh tentang kepramukaan, misalkan contoh ya ini mah. Yang penting dia itu anak pramuka. Dia itu bisa membuat karya yang positif yang bisa dituangkan kepada masyarakat, kepada orang lain. Bikin positif lah, bebas ya itu mah terserah. Nggak tahu yang penting seperti itu. Oke, berarti bisa juga kan seorang anak pramuka di saat ini kan bisa juga bikin Bebas. tutorial. Iya, tutorial berkerudung pramuka, Nah, misalnya itu jarang. tutorial misalkan memakai kerudung yang baik, Dan memakai baju pramuka misalkan seperti itu kan ya. Berpikir dulu sebelum bicara, bener kan? Fakir Kobra Tazima. 2 jempol, 4 jempol sama kaki. Enggak. Enggak ya. Iya seperti itu. Berpikir dulu sebelum berbicara, intinya seperti biar konten kita itu tidak menyinggung orang lain. Jadi kan gitulah seperti itu. Oke, terakhir. Apa yang menjadi salah satu penghambat kakak saat bikin konten? Penghambat saat bikin konten. Mood sih sebenarnya. Udah itu. Karena ini semua termasuk anak muda. Iya beneran saya mah gini. Udah perasaan ya. Iya, jujur ya. Kalau misalkan sesuai mood aja gitu. Kalau misalkan mood kita, perasaan kita, feeling kita, perasaan kita nggak baik, nggak mood, kita yang video juga pasti bakal bukan biasa-biasa aja. Halo guys, gitu ngapain guys? Ngapain guys? Biasa aja gitu. Yang penting yang moodnya jelek juga nggak bakalan jadi sebuah video juga nggak bakalan. Yang penting itu sih jadi seorang konten ini konsisten. Atur misalnya dalam moodnya atur misalkan seperti itu. Oke. Oh ya, terakhir nih dengar-dengar kakak tadi kan jadi seorang tokoh yang ada di novel Api Unggun Terakhir. Ya. Maksudnya ada kebanggaan diri sendiri nggak sih? Ya kalau misalkan kebanggaan yang jelas. Pasti kan ya kalau novel itu kan dibuat nanti kan dibaca oleh semua orang ya. Kalau misal beli ya. Iya benar. Kalau nggak beli kalau nggak baca. Udah ada hak cipta. Iya. Nah gini, nanti kebanggaan diri sendiri yang jelas. Ya sih sebenarnya sih dari awal saya bukan nggak percaya diri ya. Nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya diri sih, sebenarnya nggak percaya gitu. Kok saya bisa gitu? Tapi kan di sisi lain saya juga berpikir nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa kan? Semua juga pasti bisa. Saya bisa jadi tokoh novel tersebut, misalkan kepilih, misalkan seperti itu. Wah itu sesuatu menurut saya kebanggaan yang luar biasa, benar sekali. Kebanggaan yang luar biasa menurut saya seorang anak pramuka dari dulu gitu ya, anak pramuka. Sekarang saya di umur sekarang gitu kuliah yang tidak terfikirkan dari awal yang sampai sejauh gitu, sampai kan bisa begitu, benar-benar luar biasa menurut saya. Luar biasa banget ya. Luar biasa beneran serius. Pengalaman yang sangat ya mudah-mudahan bisa memotivasi orang lain. Amin. Ya meskipun kita jangan merasa minder gitu dengan diri kita. Jangan merasa minder misalkan kita
kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu nggak orang berada, kita itu apaan sih, kita bisa seperti itu, nggak bisa, nggak cocok, misalnya nggak layak, misalnya gitu. Nggak, hilangkan pikiran seperti itu, percaya diri Percaya aja. diri tadi ya. Iya, apa sih, self confidence, Asik. itu Ya, bahasa nggak kerennya. Saya nggak tahu artinya lah. Oke ya, terakhir kayak Iya. sebelum kita ending, nih kita punya 2 produk Kak nih. Iya, Coba iya. dilihat dulu. Nah ini ini ya. 2 produk. Tadi Iya. Kak, ini produk dari anak pramuka ya, anak pramuka. Sebelum kita ngebahas, coba sok silakan Kakak nyoba-nyoba dulu nih. Nyoba yang mana ya? Setelah mau yang mana dulu? Pertama nyoba ini dulu deh, mau minum. Oh iya, lo mau minum. Ini salah Maaf satu ya, yang apa-apa. minum dulu nggak apa-apa. Gak apa-apa, santai Sambil aja. Di sini ada 2 produk kan, namanya Rangginang Mini. Reng. Reng Bus Ginang. Reng. Jadi inget saya Reng, kok kayak aplikasi apa sih? Tahu nggak? Ya, Reng, mobil, Reng. Oh, Mobile Legend. Mobile Legend ya, Nah. langsung keinget itu. Nah ini salah satu produk dari UMKM Pramuka Kak. Ya, Ini anak pramuka yang bikin loh Kak. Bangga gak Kak? jelas bangga. Dan soalnya zaman sekarang itu anak pramuka itu harus bisa merubah gitu, membangun. Ya, pertama membuat pramuka itu bukan hanya lah itu tahu kan, bukan hanya itu aja, tapi membuat sesuatu hal yang baru yang bisa dipakai oleh masyarakat, dipakai, dicerna. Ya, ini kan asupan ya, Iya. asupan makanan ya. Ini mah pasti butuh terus ya makanan mah gitu. Bagus sekali gitu. Nah, harusnya anak-anak pramuka itu bukan hanya bisa membuat produk makanan, tapi bisa membuat misalkan contoh, bukan hanya ini saja gitu. Banyak Ada produk lain gitu yang bisa membuat produk ini teh bisa teringat, terus teringat gitu. Wih, pramuka. Misalkan kita contoh ini udah dipasarin ke mall misalkan. Iya, mau di ke mall. Rangginang masuk mall. Amin, Rangginang sama amin, Budi. Amin. Kata ownernya amin. Amin ya. Amin. 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 Ini misalkan udah masuk ke mall, misalkan ya gini. Udah masuk ke mall ini teh. Kita jalan-jalan ke mall mau belanja. Wih, itu apaan, Cen? Apaan Beli Cina? Cen. Beli nyoba kayak gitu. Wih, baca kan. Didistribusikan untuk kalangan sendiri sebagai media wirausaha mandiri anggota pramuka. Wih, keren kan? Pramuka coy. Ini tuh produk pramuka. Itu yang pasti bakal diingat terus. Ya, dicoba dulu Kak. Ini tuh punya pramuka. Dicoba dulu Ge, biar lebih enak. Boleh nih. Boleh, silakan. Kak. Gratis. Boleh. Takutnya udah dimakan nanti udah beres. Ditagi, tenang, kasih di depan gua. Enggak bohong. Ya kan? Ya, Saya nggak punya duit. sok. Di Kakak sekarang nih rasakan dulu, nanti bisa dikasih tahu ke teman-teman. Barangkali nanti kita reviewnya apa besok coba dulu. Coba aja dulu. Ini ada keripik pisang lumer. Iya, lumer. Lumer berarti ada yang basahnya ya berarti. Apaan? Iya, kalau saya ada airnya gitu. Kenapa sih? Apaan tuh yang basah? Atau apa sih ya, maksudnya bukan basah. Iya, lumer gimana? Iya, lumer ya kan banyak sekarang mah kue lumer, bolu lumer gitu, isinya coklat, lumer. Sampaikan ke yang keileran gitu. Ya. Nanti Ya Allah. yang nonton gila lagi ngeliatin. Ya harus nanti pesen ya. Ya, boleh. Sok dicoba dulu Kak. Boleh ya Biar dicoba. sambil nyantai aja dulu. Ragina apa ini ya? Penasaran. Dua-duanya aja nggak apa-apa. Dua-duanya aja ya. Iya. Oh enggak, mau yang ini dulu. Sok. Rasa enggak mau balado. Rasa jagung nih, cobain ya. Enggak apa-apa. Sok kayak Kakak juga tuh makan, Siap. masa saya makan sendiri. Enggak enak dong. ya di sini saya sering karena saya udah nyoba juga kayaknya enak. Nah di sini rangginangnya itu rangginang mini. Banyak varian rasa di sini juga, ada original dan banyak lainnya juga. Enak. Asli enak. Boleh dibawa ke rumah ya? Ngomongnya ke ownernya nanti di luarin ya setelah. Mana ownernya? Itu di belakang kamera. Ke sini. Mana? Woi. Wah, itu datang kucing. Sok, gimana? Iya enak ya Allah, asli. Luar biasa. Kakak sering lihat rangginang kali ya? Apa? Sering lihat rangginang nggak? Bang. Apa sih mau ngomong apa? Bentar, belum habis. Iya. Rangginang.
kan rangginang ini adalah olahan tradisional ya, Iya. dari orang tua kita, nenek-nenek kita, emak-emak kita itu ya. Emak-emak. Ya, emak-emak, Iya. emak-emak. Dulu mah kan rangginang teh kotak gede, Hmm. gede. Ini dikemas di era modern sekarang dikemas seperti ini. Ini ini adalah sebuah karya ya, termasuknya karya. Yang tadinya rangginang hanya dikemas oleh plastik biasa, Toples. enggak, bukan toples. Naon? Kita datang ke rumah, Heeh. kaleng kongguan. Kamu plas. Kagak ngomong isi Bener kan? keranjang. Bener kan? Iya benar. Bener kan? Kaleng raginang, kaleng kongguan, kue termahal. Heeh. Isinya? Buka. Aduh, ada kue, buka. Raginang. Gitu kan ya? Bener kan? Benar. Bener kejadian, bukan bener kan seperti itu. Terus raginang yang dikemas oleh plastik yang transparan, udah tanpa ini, tapi ini dikemas bukan hanya gede, tapi ini mini ya. Mini. Rangginang mini kecil, tapi berbagai rasa. Berbeda. Biasanya kan rangginang cuman udah aja original Nah, gitu, nggak iya. pakai apa-apa, nggak pakai ini mah wah bener-bener luar biasa. Ada rasa jagung, balado, ya apalagi pedes ya. Banyak. Banyak sebenarnya. Tadi yang kakak rasain rasanya Bukan gimana? hanya asin, ada rasa manisnya juga. Asoy. Manis. Satu lagi coba kak. Ini nggak pedes, soalnya saya kurang suka pedes. Iya, satu lagi coba. Ini ya, Iya, kalau makan pedes katanya bisa, kalau makan pedes misalkan makan ini sebagai apa katanya? pemanisnya. Manisnya ya. Setelah pahit adalah manis. Benar nggak sih? Berarti berjuang dulu baru merasakan manis ya. Iya, itu intinya. Coba dulu. Coba dulu Kan gimana? ya. Iya. Oh, ternyata pisang. Ya ini. Tapi beda ya sama gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Awas nanti di kamera belakang Ya kamera bener gimana? tuh, belum merah. Lu merah. Mm-mm. Tapi ini tahan lamanya sampai kapan? Setahun ya? Wih, Setahun kok. serius? Iya. Pakai pengawet nggak? Enggak. Nggak. Awet alami. Emang ya hasil dari alam mah gini Iya. bisa tahan lama. Udah. Iya bener. Udah gimana rasanya? Enak bener. Perpaduan pisang apa sih? Keripik pisang. Heeh. Ini apa sih, susu? Heeh. Apa vanila? Tiramisu. Ya, itu Bukan tiramisu. Oh, susu bener. benar susu. Mm-mm. Iya. Oke. Bener. Kalau bisa, ini kan ada coklat, milk, tiramisu, strawberry. Tambahin lagi. Apa tuh? Rasa kasih sayang. Iya. Jangan ya. Oke kak. Udah cukup jangan ke situ. Udah, Udah. udah kita udah panjang lebar ngobrol. Iya. Terakhir kak, ada yang mau disampaikan kak pesan-pesan Untuk- Pesan terakhir ya. untuk ya ada pesan terakhir. Oh iya. Sok ada yang mau disampaikan untuk orang-orang di luar sana, Buat orang-orang di sana ya. pramuka di zaman di pramuka yang di luar Iya. sana. Di luar sana. Ya, sekarang kita sebagai seorang anak pramuka, seorang seorang kepanduan. Nah, setidaknya kita harus bisa mengikuti zaman. Kita berada di zaman modern ini, buatlah sesuatu yang baru, yang membuat nama pramuka itu makin bangkit gitu. Nah, seperti yang penting terus berkarya, apapun itu karyanya, tapi dalam hal positif yang saya itu harus seperti itu sebagai anak pramuka. Udah. Itu aja. Intinya konsisten. berkarya. Udah. Oke, udah panjang lebar ya. Itu aja. Sahabat coklat, mungkin itu saja yang mungkin kita sampaikan. Ya, makasih banyak atas ininya kak ya, atas ilmunya kakak, partisipasinya ya. Alhamdulillah. Makasih juga udah bisa ngobrol bareng, banyak ilmu yang kita Senang diulik. banget. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di next Amin time. ya Allah. Kita ngedobrak lagi, mudah-mudahan. kita nyari ilmu bareng lagi, Ya, siap. sharing bareng lagi. Siap. Oke, sekian. Siap. Sahabat coklat, terima kasih dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.